Jamaah atau manhaj salaf Nggak atau usah, salafi wahabi? Hah? karena di Islam itu tidak ada firqah, semuanya satu. Oh, berterus bagaimana dengan hadis Nabi sataftariku ummati ala salasatin wasabain? Kan Sudah oh, turun ya, turun. yang Antum membagi sudah turun. yang membagi Islam agama ini ada berapa siapa? Cukup. Dia bilang apa namanya? Di Islam tidak ada firqah. Nabi itu mengatakan kalau sataftariku ummati ala salasatin wasabain. Nanti umatku bakal terpecah belah, bakal menjadi 73 firqah, terpecah belah menjadi 73. Gimana sih? Ya Allah, yang lain. Ini katanya tadi mau naik. Oh, ini ada. Anda satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, ana masih hidup. Alhamdulillah. Belum ditembak Wahabi. Saya ini Maaf takut, baru masuk, baru masuk. saya ini takut dibom Wahabi. Tapi santai-santai, lanjut. Gimana, Bang? Ada pembelaan mengenai 3 tauhid. 3 tauhid yang mana, Bang ya? Yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang dipertanyakan itu apanya, Bang? Apakah 3 tauhid ini itu bid'ah atau enggak? Itu aja dulu. Oh, apakah 3 tauhid ini bid'ah atau tidak? Kan bid'ah itu kan dibagi dua kata Bang Gi. Nah, kalau kami ahli sunnah wal jamaah Ya. itu bid'ah terbagi 2 sesuai dengan kata Imam Syafi'i. Ada bid'ah yang tercela dan terpuji, kan sudah saya jelaskan tadi. Gini. Sekarang gini, Bang. Saya coba carikan contoh. Coba Abang berikan contoh saya bid'ah yang tercela itu seperti apa, Bang? Oh, banyak bid'ah yang tercela itu. Sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah yang tercela itu. Karena Nabi cuma contohkan 2, kok dibikin 3. Nah, jelas tercela. Itu tercela. Yang hasanah, Bang, yang bagus itu seperti apa, Bang? Yang hasanah ada juga. Contoh apa namanya? Sholat tarawih secara berjamaah itu terpuji itu. Ah, itu terpuji, bagus. Ya, karena Sayyidina Umar langsung mengatakan nikmatil bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini. Oke. Kalau Abang yang tanyakan tadi 3 rububiyah, uluhiyah, sama sifat itu sebagai itu metode, Bang. Itu tidak termasuk bid'ah yang dolalah itu, Bang. Nah, kalau antum membagi bid'ah, Ya. alhamdulillah kalau begitu kan setahu saya dan sering saya dengar Wahabi itu tidak mau membagi bid'ah. Contoh saya tadi apa namanya kasih tunjuk gambar kan dari saya rasa apa namanya dari kalangan Wahabi tahulah orang ini. Yang ini, Bang, saya lihatkan lagi ya. Oke. Mana. Mana. Nah, ini itu kan mengatakan bid'ah, lihat mukanya baik-baik ini. Ya. Nah. Itu Ustaz siapa, Bang, namanya itu, Bang? ABC kalau tidak salah. Oke. Itu dia bilang bid'ah pasti sesat itu. Kalau saya itu, Bang, saya lakar orangnya bermanhaj salaf, itu saya itu mondok manhaj salaf, ya, Bang, ya. 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 Berarti Artinya tidak semua ustaz manhaj salaf itu mengatakan semuanya bid'ah itu dolalah. Ada kalanya bid'ah itu yang bagus seperti apa. Cuman, Bang, gini, Bang, ya. Kalau di ajaran manhaj salafnya kita di pondok kita itu bid'ah memang dibagi menjadi 2. Bid'ah sana, bid'ah dolalah. Ya kata Abang itu kalau bid'ah yang dolalah itu yang tadi sesat itu 3 rakaat. Lalu kalau metode itu tidak termasuk bid'ah dolalah itu, Bang. Seperti rububiyah, uluhiyah, sifat itu kan metode itu, Bang. Supaya kita itu lebih gampang untuk memahami agama itu, Bang. tidak masalah, berarti dia tidak sesuai dengan manhaj salaf lah ya. Memang keluar dari apa namanya kalangan manhaj salaf, karena ya dia kan tidak membagi, katanya Wahabi bid'ah pasti sesat. Berarti tidak seperti itu ya. Dia yang salah atau antum yang salah ini? Mungkin anak yang salah, kurang belajar, Bang, ya. Mungkin maaf. Maksudnya kan tadi begini, pemahaman antum membagi. Kalau antum yang salah berarti ada kemungkinan dia yang benar.
Insya Allah saya yang benar. Ini bagus ini. Gini, gini. Kalau itu metode tadi itu bang, seperti apa Ubu Ulu itu tidak sesat itu hanya metode bang. Seperti mikrofon itu bukan hal yang baru, itu tidak sesat. Banyak sesat itu kalau kata kami bang ya, kalau kata kami, kalau di yang diajarkan oleh guru kami itu dan bid'ah yang sesat itu dalam amalan, dalam ibadah. Gitu. Kalau kita menambah-nambah ibadah, berarti itu dikatakan sesat bang. Nah, terserah tuh. Kalau kami yang sesat itu yang bertentangan dengan dalil syariat. Ah iya juga bang. Kalau cuma kita melakukan ibadah, cuma ibadah itu tidak ada ketentuan dari syariat, maka itu dikatakan bid'ah dhalalah itu bang. Tidak ada dari hadis, Quran atau ijma atau qiyas dari para ulama bang. Sama bang. Begitu juga kami bid'ah dhalalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fathul Mubin itu perkara baru yang menyelisih Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Athar itu ya bid'ah dhalalah. Kalau yang sesuai dengan itu ya sana, enggak masalah. Intinya ya kita sama. Makasih banyak ini bang. Nah, saya ya udah bang, kalau udah sama gitu ya, Ya, cari yang lain bang, cari yang lain. nanti kita cari yang lain lagi yang masih. Oke, syukron bang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Setidaknya kan ada yang ternyata kawan-kawan kita kan dapat orang yang apa namanya ya bang, anak kerincing. Tapi ya kita dapat orang yang ngaku dia dari manhaj salaf dan dia mengakui terbagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang. Ya gimana bang? Saya sangat tertarik mulai tadi nih dengan pembahasan ini. Iya, apa? Yang pertama abang barusan tanyakan yang dolalah itu contohnya sholat subuh 2 rakaat ditambah menjadi 3. Ya. Nah, itu bukan bid'ah lagi bang. Sesat, paling sesat, menyesatkan itu. Ya namanya bid'ah kan sesat bang. Iya. Iya. Nah kemudian bang, yang bid'ah hasanah itu tadi contohnya abang katakan Tarawih itu berjamaah. tarawih. Iya. Tarawih itu sudah ada contohnya bang, sudah ada hadisnya. Terus kata saya Rasulullah melaksanakan. iya. Begitu ya, berarti bukan bid'ah. Terus Sayyidina Umar salah. Apanya? Sayyidina Umar salah. Kalau Bid'ah. antum bilang itu bukan bid'ah, berarti Sayyidina Umar salah nggak? Loh nggak salah lah bang, karena Rasulullah Sayyidina Umar bilang nikmatil bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Sayyidina Umar loh yang bilang. mafhumnya ini itu apa mafhumnya? Sebaik tarawih berjamaah ketika Loh, Sayyidina Umar mengumpulkan ahli Madinah untuk sholat tarawih secara berjamaah. Rasulullah itu kan sudah mencontohkan bang. Nabi sholat tarawih berjamaah enggak? Ngumpul semua ahli Madinah di zaman Nabi ngumpul enggak? Di waktu itu pada para sahabat bang. Ya, coba bawakan saya satu riwayat yang di zaman Nabi, Nabi pimpin sholat tarawih berjamaah. Semua ahli Madinah hadir di situ. Tapi Rasulullah pada waktu itu tidak seterusnya dalam sepenuhnya itu 30 hari itu. Iya. Pada waktu Coba itu. bawakan saya riwayatnya. Seperti hadis Aisyah. Nah, Seperti Bang, itu. simple aja, kita data by data. Saya sudah bawakan Kemudian, data Bang, ketika Sayyidina Umar di dalam kitab Hilyatul Auliya, saya tidak salah Hilyatul Auliya, Imam Abu Nuaim. Nah ini memuat apa namanya perkataan Imam Syafi'i juga tentang kenapa kok Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, berhujjah dengan perkataan Sayyidina Umar. Antum bisa buka. Nah itu kan Sayyidina Umar mengumpulkan orang dan mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Kira-kira Sayyidina Umar itu tidak paham bid'ah? Ya pasti paham lah bang. Yo pasti paham lah. Kemudian saya tanya lagi. Kalau nggak paham kok ngatakan, kalau paham kok berani ngatakan bid'ah? Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu yang dikatakan bid'ah. Kalau ada contoh dari Nabi itu bukan bid'ah bang. Ya, di mana penjelasan tentang ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari Nabi itu bid'ah? Referensinya dong. Yang tidak ada yang Nabi, antum pasti tahu lah. Tidak usah kasih contoh. Ya.
Antum Antum bilang sesuatu yang ada contoh dari Nabi bukan bid'ah. Kalau nggak ada contoh bid'ah. Nah, referensinya di mana bilang seperti itu? Ya itu berarti hadis yang tadi itu loh bang, yang sampean baca mulai tadi. Kullu bid'atin, kami memahami bid'ah itu muhdasat, Ya memang muhdasat bid'ah itu. perkara baru. Yang Nah kemudian menyelisih abang syariat, seperti ini lagi yang bang. menyelisih syariat. Ya. Ada Hah? Ya itu kita sudah paham semua. Kemudian saya bertanya lagi bang sama sampean. Maksudnya bagaimana sih? Tapi ngaku Begini. yang perbuatan Sayyidina Umar itu bid'ah enggak? Ya enggak bid'ah lah bang. Lah terus perkataan Sayyidina Umar tentang sebaik-baik bid'ah itu apa? Antum ini pahami dulu loh orang bicara. Ente ini mulai tadi saya perhatikan selalu mau menang sendiri. Udah. Tidak mau menerima pendapat orang lain. Begini ya bang. Ente ini Kalau seperti antum- kemudian Nggak, saya tanya begini, lagi Bang. bang. Saya Antum- tanya lagi. Saya Nggak, tanya Bang, lagi. begini bang, antum bilang itu tidak bid'ah, tapi kok tidak bawakan referensi. Minimal antum bawa referensi tentang pendapat ulama yang dimaksud Sayyidina Umar ini loh, gitu. Wong Sayyidina Umar secara letterlek, secara tekstual bilang ini sebaik-baik bid'ah ya ini. Gimana sih? Saya kan sudah bilang tadi itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Kalau itu sudah dicontohkan oleh Rasul, kenapa kok Sayyidina Umar bilang bid'ah tapi nggak bilang sunnah? Kenapa nggak bilang nikmati sunnah? Tapi malah bilang nikmatil bid'ah. Berarti antum tidak mengakui bahwasanya Rasulullah itu tidak melakukan. Kamu tidak mengakui bahwasanya Rasulullah itu melakukan. Beliau melakukan, tapi beda dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Beliau lakukan 3 hari pertama, Sayyidina Umar full 1 Ramadan. Beliau melakukan 8 Ya, rakaat, makanya- Sayyidina Umar 20 rakaat. Beliau- Makanya di situ kenapa Nabi- Rasulullah itu tidak penuh dalam 30 hari karena ditakutkannya para sahabat memprasangka bahwasanya sholat tarawih itu wajib. Iya, dan Nabi dan Sayyidina Makanya Umar mengatakan seperti itu. menjadikan 30 hari dan itu tidak Paham pernah juga. dilakukan Nabi, tidak dicontohkan Nabi sesuai dengan yang kamu katakan itu bid'ah. Kok Sayyidina Umar bilang bid'ah, kamu mengakui metode bid'ah itu. Dalam pembahasan itu kamu mengakui bahwasanya tidak dicontohkan itu bid'ah dan itu tidak dicontohkan Nabi. Ketika saya tanya yang Sayyidina Umar bikin bid'ah enggak, kamu bilang enggak. Oh, logikal falasi kan? Antara muqaddimah tali dengan natijah itu enggak nyambung. Ya nggak nyambung ente. Kemudian lagi saya tanya ya. Kemudian saya tanya. Ini ya, oke ya, kalau enggak nyambung saya runut Antum pelan-pelan ya mengaku- Bang. Antum mengaku bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi, ini ya Bang. Bentar. Antum Gini, tadi Bang. mengaku Gini Bang, sebentar. Sebentar, Itu bilang enggak, Bang. Gini Bang, saya mau bilang sesuatu. Nabi lakukan full enggak Ramadan tarawih? gimana? Nabi tarawih full enggak di Ramadan? Nah, dalam penjelasan dalam hadis kesimpulan hadis itu, kenapa Rasulullah itu tidak Saya tanya full enggak, gitu aja kok. Simpel. Sebentar, tunggu dulu orang bicara yang dipotong. Kenapa Rasulullah tidak mengepul 30 hari? Karena Rasulullah itu takut menganggap sahabat itu menganggapnya bahwasanya sholat tarawih itu wajib seperti wajibnya sholat 5 waktu. Nah di situ makanya Rasulullah Iya, itu tidak Bang. mengusulkan. Aku pahami Kita itu. sudah tahu, sudah mafhum ilatnya. Kenapa kok Nabi tidak melakukan full? Karena Nabi takut umat menganggap hal itu wajib. Yang saya tanya, Nabi full Nah, makanya enggak? kan. Otomatis antum kan dari jawaban tadi mengakui kalau Nabi tidak full. G, sepakat G? Ya, Ya, sekarang antum kan Sayyidina juga Umar full itu sesuai enggak dengan contoh Nabi? Sesuai enggak? Kan enggak. Kemudian yang ya kedua, karena memang iya, kalau sudah iya sudah, karena memang itu ilat. Ramadan itu bila dalam 1 tahun cuma 30 hari atau 29. Sudah Bang ya, sudah. Begitu. Terus yang kedua, Nabi nggak Makanya menginginkan semua. Sudah Bang ya, cukup ya, cukup sampai situ. Setidaknya saya itu cuma butuh udah ngakui. Ilatnya itu kita tahu, mafhum ilatnya itu.
Nah sekarang yang kedua, Nabi itu tidak mengumpulkan ahli Madinah. Sayyidina Umar mengumpulkan ahli Madinah. Tidak ada contoh. Kemudian Nabi itu tidak 20 rakaat, Sayyidina Umar 20 rakaat ditambah dari 8 ke 20. Ini kan nambah ya bid'ah. Makanya Sayyidina Umar katakan ni'matil bid'ah. Ketika saya tanya kepada sebentar, ketika saya tanya kepada Itu bukan kamu, nambah, itu istilah. itu 8 Situ dari ada 20 istilah, namanya Pak. apa? Kurang. 8 dari 8 jadi 20 itu namanya apa, Bang? Karena ada Apa? yang mengatakan bisa 20, ada yang 8. Nggak, Bang, dari 8 Begitu. kemudian jadi 20 itu namanya apa? Berkurang begitu. Itu ikhtilaf, Ahi. Antum tahu ikhtilaf enggak? Oke, bawakan saya dalilnya tentang ikhtilaf. Silahkan. Bawakan saya Itu dalilnya tentang ikhtilaf, Ahi. Iya, silakan, Ada yang bawakan dalilnya. itu mengatakan bahwasanya melakukan 8, kemudian sedang melakukan Bawakan 20. saya dalilnya tentang Itu ikhtilaf. jadi Kan boleh. gampang. Dalilnya mana? Dalilnya mana, Bang, dalilnya? Rakaatnya juga, tentang rakaatnya juga. Tentang Dalilnya, rakaat dalilnya, juga itu dalilnya. ada dua, Bang, antum bilang dua, tiga. ikhtilaf. Kemudian ada 4. Kita tahu pembahasan ulama yang tentang 39 dengan 23 itu 36 tarawih, 3 witir, kemudian jadi 39, 20 dan 3. Tahu, Bang. Cuman begini ya, ketika antum bilang Antum itu sebenarnya sudah tahu. Antum itu sudah tahu. ini ya, sebenarnya. Bang, simpel aja, Bang. Di hadis. Dari 8 rakaat, dari 8 yang dikerjakan Nabi, kemudian jadi 20 di zaman Umar. Itu namanya berkurang atau bertambah? Itu Rasulullah itu ikhtilaf, Gahi. Ikhtilaf. Oke, Antum tahu ikhtilaf itu ikhtilaf nggak? bawakan saya dalilnya. Ada yang Rasulullah. Bawakan saya dalilnya tentang ikhtilaf itu. Antum itu sudah tahu, hanya antum Nggak, itu hanya dalilnya mana? Biar saya tahu ini. Dalilnya mana? Ya, itu. Dalilnya. Nggak usah bahas dalil, Gahi. Wah, kok Orang semua kalau tahu kami sebentar ya, sebentar. Kalau kami ketika menyampaikan sesuatu, buat amal sesuatu, ditanya mana dalilnya? Kayak si yang baru meninggal beberapa bulan lalu itu, mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, ketika kita tanya, Pak, ikhtilaf kan antum bilang rakaat yang dibuat Nabi itu ikhtilaf. Saya tanya dalilnya yang mengatakan ikhtilaf itu mana? Terus dibilang nggak usah bahas-bahas dalil. Lah. Cukup Pak ya. Kalau nggak bisa bawa dalil Begini cukup lagi. ya. Nih, begini Bisa lagi bawa ya. dalil nggak? Begini lagi. Bisa bawa dalil nggak? Ya, begini lagi. Saya tanya lagi. Bisa bawa dalil. Bisa Mau bawa tanya dalil lagi nggak? sebentar. Dalilnya dulu. Biar lanjut dalil dulu. Saya dari tadi bawa dalil kok. Sekarang saya tanya dalil ke kamu nggak boleh? Gimana sih? Antum bawa dalil apanya? Saya tadi bawa dalil tentang perkataan Sayyidina Umar. Sekarang kamu bilang rakaat Nabi itu ikhtilaf. Mana dalilnya? Tapi keterangannya Rakaat yang Nabi buat kata kamu ikhtilaf. Mana dalilnya? Gampang. Dalilnya mana, Bang? Saya dalilnya lupa tapi keterangannya saya paham. Dalilnya lupa tapi keterangan paham, kok bisa? Lafaz Oke, dalilnya. ya sudah. Saya Lafaz carikan ya dalilnya. dalilnya di dalam kitab apa, bilang aja. Dalam kitab apa lah kalau lupa. Jadi begini. Dalilnya Ya. dulu, bukan jadi begini. Saya sudah saya katakan lupa tapi kesimpulannya saya ingat. Sudah wes, Seperti cukup itu. ya Pak, cukup wes. Di bawah dibilang. Kemudian saya tanya lagi. Apa namanya? Sebentar saya tanya lagi. Sebentar Saya- Pak, wes. Cukup. Maksudnya yang di bawah bilang turunkan daripada Anda bawa referensi. Saya kasihan ke antum. Makin antum bicara, makin nampak kejahilan antum tentang agama. Saya tidak suka mempermalukan orang. Makin kesambang kayak Ustadz di sebelah. Makin orang itu awam, makin digojoloki. Wes cukup insya Allah. Makasih Pak ya. Tuh kawan-kawan kita jangan sampai kayak Ustadz di sebelah. Makin orang itu awam, makin kita gojoloki, jangan. Setidaknya yes kita tahu
dari tadi yang naik tidak bisa mempertanggungjawabkan tentang apa yang mereka sampaikan mengenai itu metode lah. Ya Allah. Jadi begini ya untuk kawan-kawan Wahabi, kalau antum tidak mau dibilang akidah antum bid'ah, keyakinan antum itu bid'ah, keyakinan antum itu sesat, itu jangan suka mengklaim akidah selain antum itu bid'ah, sesat. Karena antum pun ya lihatlah kualitas orang-orang yang naik di antara antum, yang diskusi di antara antum. Tidak, ketika kita tanyakan dalil bingung. Saya lupa dalilnya, tapi saya mau paham keterangannya. Oh, masuk. Setidaknya minimal tahu tahu nama kitabnya lah, dari mana dia dengar, dari mana dia dengar itu. Kita minta nama kitab, diam terus. Jadi begini ya akhi, apa ini? Oh, aneh begitu. Maksudnya kalian itu, ustadz kalian ya, itu dengan lantangnya mengatakan kepada kita, mana dalilnya. Kita tanyakan dalil kejang-kejang. Bangkang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Ya, mana Pak? Ya. Terus, jadi intinya ya 3 tauhid. Kalian itu bid'ah. 3 tauhid. Wahabi itu bid'ah. Antum ini sebelumnya disclaimer Pak Hambaulah. Antum ini dari kalangan ahli sunnah wal jamaah atau salafi wahabi? Apa itu salafi wahabi? Yang biasa mengklaim manhaj salaf, kembali kepada Al-Quran dan sunnah, mengikuti pemahaman salafus saleh. Oh, ya. Oh, Yang itu. ya. Oh ya, apanya? Jadi ya, antum yang mana, Pak? Yang mana? Ya Allah, ya Rabbi. Saya wallahu a'lam ya. Saya mau tahu menjawab. Ya, maksudnya bagaimana? Antum, keyakinan antum saja antum tidak tahu gimana sih? Ya. Jadi kalau bagi saya cuma saya menghormati kepahaman seseorang dan kepercayaan seseorang lah. Yang penting dia itu nggak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan sunnah dan ijma' ulama. Dan insya Allah lah kan, itu bagi saya lah. Ya, sudah. Ya. Sudah kalau begitu cukup ya. Berarti tidak berkeyakinan dengan 3 tauhid. Tidak. Saya nggak pernah belajar 3 tauhid. Saya Belajar sifat 20. saya nggak pernah belajar. Tidak pernah belajar. Ya, cuma duduk aja majelis ustaz itu, duduk majelis ilmu aja lah. Alhamdulillah. Ya. Saya orang awam. Alhamdulillah, bagus begitu Pak. Itu istiqomahkan duduk di majelis ustadz-ustadz dari kalangan Nahdlatul Ulama. Itu bagus, banyak sekali ustadz-ustadz dari kalangan, walaupun saya bukan dari kalangan Nahdlatul Ulama, tapi ya betul-betul mengagumi ustadz-ustadz, kiai-kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama. Yes, cukup. Bang Muhammad Rizky. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pembahasan apa Mas yang kemarin? Boleh Ustaz. Gimana Ustaz? Antum sudah dapat referensinya? Belum. Masih sementara buka-buka. Yang masih wailakum kod-kod itu. Nanti saja ya. Baik Ustaz. Ini bahasa apa Ustaz? Anda habis komen 4 jam ini dari samping. Ustaz, maksudnya ya ini sebenarnya anak bikin begini itu untuk sekedar edukasi. Kalau ini loh maksudnya yang bakal kalian temui ketika
Kalian dengan gampangnya mengatakan 3 tauhid itu bid'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahas apa ini? Bahas 3 tauhid, Bang. 3 tauhid ini apa? Bagaimana? Tiga tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, yang itu. Oh. Untuk nyebut-nyebut Wahabi itu apa Wahabi itu? Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Begitu. Iya. Kok ketawa ini? Jadi antum ini sebelumnya Pak, antum Bang Kuli Solder, antum ini ahli sunnah wal jamaah atau salafi wahabi? Salafi saya. Salafi. Ya, berarti pengikut 3 tauhid bid'ah. Ya. Baru dengar 3 tauhid bid'ah ini. 3 tauhid. 3 tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu baru tahu antum? Enggak ada ajaran kami 3 tauhid. Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya banyak bahkan itu mengatakan, bahkan beliau ditanya tentang 3 tauhid itu, tentang tauhid, beliau mengatakan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Rububiyah itu kama aqarra bihil kufar, nanti uluhiyah yang lain, asma wa sifat yang lain, bahkan ada di yang lain. Beliau menjelaskan tentang perbedaan. Intinya mereka meyakini berkeyakinan terhadap akidah mereka disusun berdasar 3 tauhid ini. Antum punya keyakinan begitu juga? Tidaklah berdasarkan dalil. Hah? Berdasarkan dalil. Oke. Dalil tentang Nabi membagi tauhid menjadi 3 itu di mana? Enggak ada tauhid bagi 3. Lah Muhammad bin Abdul Wahab bilang tauhid dibagi 3 loh. Dalam kitab yang mana itu? Aduh, Fatawa Warosail punya dia. Fatwa Warsail, benar itu punya dia. Astaghfirullahalazim. Antum baru kapan ikut salafi? Baru sih. Oh, pantas. Tapi ya sudah, Bang. Saya anggap antum orang awam jadi ya. Enggak tahu yang kayak begitu-begitu. Antum ini apa, tablik ya? Saya ahli sunnah wal jamaah. Saya ahli sunnah wal jamaah. Bukan salafi, bukan jamaah juga. Apa? Salafi kan Salafi ngikut sunnah dari mana salafi? Coba kalau memang salafi ngikut sunnah, sekarang di mana dalilnya pembagian tauhid yang salafi sering buat-buat itu? Nggak tahu juga. Hah? Nggak tahu juga tentang 3 tauhid ini. Aduh. Tauhid kan nggak terbagi. Tauhid itu satu. Apa itu? Tauhid itu kan apa itu namanya? Mengesahkan Allah. Aduh. Nanti ya, cari yang lain saja ya Bang ya. Ya. Nanti antum belajar lagi kalau begitu. Ya, sekedar saran buat antum, segera tinggalkan ajaran-ajaran salafi wahabi. Makin antum masuk, segera bertobat. Makin masuk, malah makin bahaya. Antum syukur antum belum tahu pembagian 3 tauhid. Makasih Bang ya. Oh, susah. Dia enggak tahu tauhidnya dia sendiri itu. Ya, enggak tahu
Jadi ya, siapa lagi ini yang mau naik? Monggo yang mau naik. Ah, ya Allah. Padahal di dalam kitab ini jelas sebenarnya kalau dia tanya apa namanya di apa kitab Ar-Risalatul Mufidah. Ini sebentar, saya kasih tahu di kitab Ar-Risalatul Mufidah punya Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan begini, wa ammat tauhidu fahuwa salah satu anwa'in. Secara jelas tauhid itu ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi ya, kalau kalian bilang kata siapa tidak membagi, oh kurang belajar kitabnya imam kalian berarti kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti maksud dari 3 tauhid itu bid'ah itu tuh apa tuh Ustaz ya? Begini bang, maksud dari 3 tauhid itu bid'ah itu sesuai dengan perkataan orang-orang Wahabi, orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan kalau semua perkara baru bid'ah, dan mereka selalu berdalil dengan hadis Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena Sorry anak nangis. ya sesungguhnya semua perkara baru itu bid'ah. Nah ini kan dijadikan bahan oleh mereka untuk menyerang amalia di luar golongan mereka. Nah sekarang saya membalikkan statement itu kepada mereka. Kalau memang statement kalian seperti itu, maka kalian telah membid'ahkan tauhid kalian sendiri. Karena mereka membagi tauhid menjadi 3, mengatakan tauhid ada 3 macam, dan itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Mereka kan selalu mengatakan kalau tidak dicontohkan Nabi, tidak dikatakan Nabi, tidak dikerjakan Nabi, itu bid'ah. Dan hal ini Pernah saya dengar kan kayak gitu juga tuh, perkara agama yang tidak pernah dikerjakan Nabi dan dicontohkan lagi oleh para sahabat, itu kan termasuk perkara bid'ah. ya itu kata mereka. Perkara agama. Iya, bid'ah. Nah masalahnya bang, bagi mereka semua bid'ah itu sesat. Bahkan ada dari kalangan mereka, dari kalangan sutat mereka itu mengatakan bid'ah ya pasti sesat. Tadi sudah saya munculkan gambar di belakang tentang live-nya orang itu, kemudian dengan statement dia di atas bid'ah pasti sesat. Nah kalau kami bang ahli sunnah wal jamaah, Tapi kan tidak semua yang abang sebut Wahabi menyatakan atau berargumentasi bahwa bid'ah itu sesat. ya mungkin tidak semua di kalangan kalian. Kan saya mengomentari, saya khususkan komentar saya ini kepada tiap-tiap Wahabi yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Bentar. Tadi. Wahabi yang abang maksud tuh berarti golongan salaf termasuk abang argumentasikan tuh Wahabi. Yang saya maksud dengan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Tapi kan kebanyakan orang menggolongkan orang yang bermanhaj salaf itu Wahabi. Begini bang ya, manhaj salaf ini kan klaim semua yang mengikuti salafus soleh ya bermanhaj salaf. Ahli sunnah wal jamaah manhajnya apa ya, manhaj salaf, mengikuti salafus soleh. Fikih mereka salah satu dari madahibul arba'ah. Akidah mereka Asy'ariyah dengan Maturidi, dan mereka hidup di zaman salaf. Abu Mansur al-Maturidi dan Abul Hasan al-Asy'ari, tasawuf Imam al-Junaid. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, abang ini melihat manhaj salaf yang mengikuti siapa? Yang mengikuti siapa? Maksudnya yang mengikuti salah satu ustadz atau gimana nih? Nah antum melihat orang-orang mengikuti orang-orang yang mengaku manhaj salaf, akidah mereka itu ikut ke siapa?
Kan tidak mungkin bilang langsung Al-Quran dan Sunnah. Kalau bilang langsung Al-Quran dan Sunnah, ya terus Kalau dia berarti bikin misalkan saya konsep ini sendiri. dipertanyakan, Gimana? antum mengikuti yang manhabnya seperti apa? Ya, saya Bentar, mengikuti saya bakal Asy'ariyah. menjawab seperti ini, Bang. Ya, Kalau saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. ya. Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Begini Bang ya, kalau dia mengatakan saya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sampai di situ toh berarti dia telah mengakui bahwasanya dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman dia sendiri, dan dia sudah bikin madhab baru, bikin manhaj baru. Padahal dalam masalah Al-Quran saja itu Nabi memperingatkan kita. Dalam Sahih Bukhari, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, siapkanlah tempat dia di neraka. Kemudian kalau dia bilang seperti itu, dia bilang seperti itu lagi. Nah, dia meriwayatkan hadis dari siapa? Kita kan harus tahu dari siapa dia mengambil hadis. Jangan sampai dia cuma bikin-bikin hadis. Hati-hati kalau dia cuma bikin-bikin hadis. Nabi sampaikan, "Man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar." Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, maka siapkanlah tempat dia di neraka. Kan tidak mungkin dia ketemu Nabi, Bang. Woi, turun orangnya. Alhamdulillah, mungkin ya kita doakan saudara kita yang tadi itu, semoga dia cepat, maksudnya dia tersadarkan. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya agak melihat menarik nih tentang pembahasan 3 tauhid itu bid'ah. Kenapa Bang kok ini dikatakan 3 tauhid itu bid'ah? Ini ya, karena di live saya ada disclaimer sedikit, prolog sedikit. Beberapa orang yang mengakui manhaj salaf dan dia mengakui adanya pembagian bid'ah. Jadi mulai sekarang saya bakal katakan kebanyakan orang-orang dari kalangan Wahabi itu mengatakan semua perkara baru bid'ah. Itu semua perkara baru bid'ah. Nah, kalau memang semua perkara baru bid'ah, saya juga pernah mendengar hadis itu. Ya, fa inna kulla Dan saya juga pernah dan saya juga pernah mendengar tujuan maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika membagi tentang tauhid itu 3. Asal usulnya tauhid itu cuma 1. Dan tapi dibagi menjadi 3 itu untuk suatu metode belajar. Ya kayak contohnya kayak kita belajar nahwu, bahasa Arab. Nah, kita kalau zaman para sahabat dulu gak ada ini nakiroh, ini fathah, ini kasroh, ini di ya kan? Karena itu sebagai belajar untuk orang mengerti gitu loh. Itu maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membagi tauhid itu menjadi 3. Tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah, sehingga mengerti gitu loh. Ya. Itu. Ya. Udah Bang ya? Begitu untuk iya. Begini Bang ya, itu enggak masalah dan kita bakal akui itu. Nah iya, ya kan? Maksudnya begini begitu. Berarti tauhid kan, itu menjadi bid'ah itu harus pertama kita harus mengerti tujuannya apa. Iya. Gitu. Kalau kita seakan-akan menyalahkan itu menjadi amaliyah, nggak boleh. Kan ini menjadi untuk belajar. Begini Bang. Ya kan? Begini Bang. Ya. Begini Bang.
Kalau antum bilang seperti itu, iya, dan kita bakal akui hal-hal yang seperti yang antum katakan itu kan bid'ah. Belajar nahu dan apa segala macam itu ya bid'ah. Dan 3 tauhid, entah itu apapun, intinya tidak dicontohkan Nabi, tidak diajarkan Nabi, tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Masalahnya ada di apakah semua bid'ah sesat atau tidak. Nah, saya sudah sampaikan dari tadi, sudah kami sampaikan kalau bid'ah itu terbagi. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Dan sudah kami sampaikan juga tentang standar di dalam mengatakan bid'ah yang terpuji dan tercela. Referensinya, dalilnya sudah kami sampaikan juga menggunakan perkataan Imam Syafi'i. Nah, Wahabi tidak. Sepanjang pengetahuan saya, kecuali tadi sih, ada yang mengatakan bid'ah itu tidak semua sesat. Tapi kebanyakan yang saya dengar, sepanjang pengetahuan saya, kebanyakan yang saya dengar, Wahabi mengatakan semua bid'ah sesat. Kalau kan pemahamannya begini bang, kalau di ahli sunnah wal jamaah, sesat dan tidaknya itu dilihat pada ada menyelisih dalil atau sesuai dengan dalil. Tapi kan Wahabi tidak. Intinya kalau bid'ah ya sesat. Masalahnya di situ bang. Begini ya, ahli sunnah wal jamaah itu tidak alergi dengan kalimat bid'ah. Karena ketika orang mengatakan bid'ah, diteliti bid'ah yang mana. Yang mungkaroh atau tidak. Yang hasanah atau tidak. Kalau Wahabi kan tidak. Ketika menyampaikan bid'ah, langsung di pikiran mereka sesat. Gitu bang, bedanya ada di situ. Nah masalahnya, antum memahami bid'ah itu terbagi atau tidak. Itu dia. Jadi bid'ah terbagi atau tidak bang? Nabi yang bilang bid'ah itu sesat akhi. Ya sudah Nabi. Ya sudah. 3 tauhid itu sesat. Bahkan ada Ustadz Wahabi yang mengatakan bid'ah pasti sesat. Sama saja dia mengatakan 3 tauhid pasti sesat. Cukup ya bang? Kalau maksudnya ndak ada bataan cukup. Kemudian ganti sama orang lain. Bid'ah bukan hukum. Memang bid'ah bukan hukum. Yang bilang bid'ah hukum siapa sih? Ya Allah, rusaknya agama karena bid'ah. Ya iya, berarti 3 tauhid ini merusak agama. Cukup ya Bang Kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz, bid'ah itu apa Pak Ustadz? Bid'ah itu makhtaro'a ala ghairi mithalin sabit. Perkara baru yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Referensi ulama. Gitu ya. Bisa berarti cek. Pak Ustadz ini mengikuti di zaman Nabi Pak Ustadz ya? Gimana? Mengikuti di zaman Nabi gitu. Ya, sesuai dengan riwayat yang terwaris. Iya, tadi kan Pak Ustadz kan bilang harus pakai dalil gitu ya. Iya. Pakai dalil. Oh, berarti kalau kita orang apa? Kalau kita orang Indonesia mau makan nasi Padang harus pakai dalil ya? Oh, dalil makan kan ada. Kalau naik mobil Pak Ustadz? Kalau naik mobil motor? Dalil berkendara kan ada. Kan kita mengakui kias. Ada. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Astagfirullahaladzim. Itu Ana ndak tahu maksudnya gitu. Ya Allah. Ampun. Biasa. Ini gimana?
Orangnya ada enggak ini? Jadi intinya begitu kawan. Begitu ya, maksudnya begini kawan-kawan Wahabi. Jadi ya jangan mudah, jangan gampang membid'ahkan amal sedangkan kalian tidak tahu dalil apa yang dipakai oleh orang-orang itu. Satu. Kemudian jangan mudah membid'ahkan, terlebih menyesatkan amalia orang lain dengan alasan bid'ah. Kalau kalian sendiri melakukan bid'ah, akidah kalian bid'ah, amaliah kalian pun ada bid'ahnya. Ya saya Utsaimin ngakui kok tentang doa khatmil Quran itu. Ya Allah. Ini kurang lebih seperti itu. Siapa ini 4 MMMM? Coba naik antum 4 MMMM. Ini kata antum kan seburuk-buruk bid'ah halal membagi tauhid menjadi 3. Coba kita tanya dalilnya itu. Seburuk-buruk bid'ah halal. Seburuk-buruk bid'ah. Wih, saya kira seburuk-buruk bid'ah halal. Astagfirullah, salah baca. Sorry, ralat. Astagfirullahaladzim. Maaf. Intinya ya sama, betul sudah, seburuk-buruk bid'ah yang membagi tauhid menjadi 3. Allah itu esa. Jadi ya begitu. Apa namanya? Akui saja kalau 3 tauhid kalian itu bid'ah. Akui saja. Diakui saja. Ketika kalian mengakui 3 tauhid adalah bid'ah, ya sudah, kalian kan akan sadar ternyata pentingnya bid'ah di dalam kehidupan hari ini, dan kalian bakal mengakui adanya bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik ini sudah diakui dari zaman salafus soleh, itu sudah diakui dari zaman sahabat. Sayyidina Umar sudah mengatakan seperti itu kok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya cuma ingin bertanya saja ya Ustadz. Ya, tunggu. Tadi Ustadz ada bilang yang contoh bid'ah itu sholat subuh 3 rakaat, benar ya Ustadz? Ya. Ustadz, boleh nggak bagi saya rujukan atau pendapat ulama yang mengatakan seperti mana yang Ustadz katakan? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kok buat hukum sendiri Ustadz kalau nggak ada? Nabi katakan kan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang buat perkara baru di dalam urusan kami, maka amalan dia tertolak. Dan dari zaman dulu sampai hari ini orang sholat subuh 2 rakaat. Jadi kalau antum tambah jadi 3 otomatis sesat. Ustadz, dia begini Ustadz. Itu maksud bid'ah, maksud dia nggak ada di zaman Nabi, tapi sholat subuh kan sudah ada. Jadi bila sudah ada, sekejap biar saya habiskan. Jadi bila ada tuntunan dari Nabi, sesuatu syariat yang telah ditentukan waktunya, tempatnya, jumlahnya, dan bila kita mengubah, itu bukan bid'ah Ustadz, itu sesat Ustadz. Berarti kalau kita nambah sholat subuh jadi 3 rakaat bukan bid'ah ya? Ya itu sesat lah Ustadz, bukan bid'ah. Itu sesat, bid'ah kan tapi bukan bid'ah. Bid'ah kan maksudnya Ustadz nggak ada di zaman Nabi. Tapi sholat subuh kan sudah ada di zaman Nabi. Lalu kita mengubahnya. Itu bukan bid'ah Ustadz, itu sesat Ustadz. Itu sesat tapi bukan bid'ah. Iya benar Ustadz. Terus Nabi bilang setiap bid'ah itu sesat. Jadi kalau Ustadz mengatakan bid'ah, ulama mana yang mengatakan seperti mana yang Ustadz katakan? Coba bagi satu ulama yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah. Coba Ustadz, coba ngomong. Ada enggak perkara sesat yang tidak bid'ah? Ustadz nggak paham ini maksud saya. Ada tidak? Kasih satu saja saya contoh perkara sesat tapi tidak bid'ah. Ustadz, bid'ah kan, coba ngomong. Ustadz, bid'ah maksudnya apa Ustadz? Bid'ah itu maksudnya apa? Sesuatu yang dibuat yang tidak pernah dicontohkan. Sholat subuh kan ada contohnya dari Nabi. Contohnya berapa rakaat? 2 rakaat Ustadz. Iya, terus dibuat 3. Ada enggak contoh 3 rakaat? Ya itu bukan bid'ah lah Ustadz. Bid'ah ini contohnya dengar dulu Ustadz. Bid'ah ini contoh yang itu bid'ah dalam agama yang tidak ada pada zaman Nabi Ustadz.
Iya, ada ndak di zaman Nabi orang sholat subuh 3 rakaat? Ada nggak? Wow, Ustadz nggak paham nih. Oke, kalau begitu ulama mana yang mengatakan seperti mana yang Ustadz katakan? Coba coba katakan. Ndak bakal ada karena itu Loh, mafhum. tadi Ustadz ngomong minta dalil. Sekarang saya minta dalil dari Ustadz. Mana dalilnya Ustadz? Ya, Coba saya kasih bawakan tahu dalilnya dalilnya. Ustadz. Iya, Jangan saya kasih tahu. jangan ngaur kamu. Minta dalilnya Saya mana? kasih tahu dalilnya ya. Dalilnya Ya. itu perkataan Imam Syafi'i. Oke, Perkataan dalam Perkataan Oke, Imam oke. Syafi'i, bid'atul madmumah hiya ma tukhalifu syariah. Bid'ah yang buruk itu yang menyelisih syariat. Nabi syariatkan sholat subuh 2 rakaat, loh kok ditambah. Nah ini jadi bid'ah yang madmumah. Sampai sini paham? Enggak, maksud saya Ustadz, dalil yang Ustadz katakan Yang sholat subuh antum 3 rakaat itu bidah. Saya mau antum itu Ustadz. ya antum mau cari spesifik sampai sholat subuh 3 rakaat, sholat subuh 3 rakaat adalah bid'ah, ndak bakal ketemu karena itu Loh, namanya memang agama kita butuh dalil Ustadz. karena itu namanya mafhum minad din bid darurah. Antum tahu nama mafhum minad din bid Ustadz, darurah? bawakan dalilnya saja Ustadz. Coba sebut dalilnya mana. Mana dalilnya? Mana ulama yang mengatakan seperti mana yang Ustadz katakan? Coba bagi dalilnya Ustadz. Ya sudah. Jangan ngaur kamu Ustadz. Jangan ketawa-ketawa kamu. Antum orang awam dah. Ya, tolong ilmu saya. Tolong ilmi. Tolabul ilmi. Ya sudah, perkataan saya ada dalil untuk kamu. Loh, nggak bisa bawa dalil malah ketawa-ketawa. Saya katakan dalilnya tadi, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari yang riwayat Muslim itu bunyinya begini. Man amila amalan laisa fi amruna fa huwa raddun. Itu di dalam kitab Sahih Muslim. Ustadz mengatakan dengan jelas yang mengatakan sholat subuh 3 rakaat itu dianggap bid'ah. Sekarang saya nanya Ustadz, ulama mana yang mengatakan seperti yang ini izin cukup ya. Tadi minta maaf saya ketawa ya antum ini. Izin kawan-kawan saya turunkan dia. Ini turunkan atau mau dilanjut ini? Maksudnya kalau ada yang mau masih mau dengar orang melawak ya enggak apa-apa. Mau diturunkan? Turunkan saja ya, sudah ada yang lain. Capek.